Bab 2503 Kalah Taruhan. Kengerian Nangong yang telah membuat orang-orang ini ketakutan, menyebabkan mereka saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Ada pula yang berkata lebih aneh lagi, ini, dari mana datangnya gadis liar ini? Dia sangat menakutkan. Benar sekali. Dia tampak seperti baru berusia 7 atau 8 tahun. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Perbincangan orang banyak itu menarik perhatian Nangong Yan, menyebabkan dia melotot ke arah mereka. Siapa bilang aku baru berusia 7 atau 8 tahun? Bukankah begitu? Tanya seseorang. Nangong yang tidak tahu berapa usianya, tetapi dia berkata, saya mungkin masih anak-anak, tetapi saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang percaya padanya. Hanya Lintian yang tahu bahwa Nangong Yan telah mengalami banyak hal. Namun, dia tidak dapat memahami mengapa dia selalu seperti ini. Namun, pada saat ini, suara wanita yang dingin terdengar dari belakang sekelompok orang. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak perlu berkultivasi lagi. Semua orang berbalik dan berseru, kakak senior Qin. Lintian menoleh dan melihat wajah dingin yang tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun. Namun, Lintian tahu bahwa dia pasti monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Wanita itu menatap Nangong Yan dan Lintian dari atas ke bawah, lalu berkata dengan dingin, kalian berdua tahu di mana ini? Kalian berani membuat masalah di sini? Kami tidak membuat masalah apapun. Salah satu dari kalian yang mengundang kami ke sini. Nangong yang tidak ingin disalahpahami, jadi dia bersumpah dengan sungguh-sungguh kepada wanita ini. Bagaimana mungkin orang-orang kita mengundang orang luar ke sini? Itu karena mereka menutup jalan menuju alam ilahi. Saudara Sui menyuruh mereka kembali dan membantu penyelidikan. Nangong yang menjadi marah ketika mendengar kata-kata elang pedang itu. Tidak tahu malu. Dao Ying menatap Nangong Yan dan mencibir dalam hatinya. Memangnya kenapa kalau kamu tidak tahu malu? Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Namun, wanita itu menatap Lintian dan pria lainnya dengan aneh dan berkata, tutup saja lorong alam ilahi, kalian benar-benar pemberani. Benar sekali, kakak senior Qin, kamu harus menjaga mereka dengan baik. Wanita itu menatap Lintian dan Nangong Yan dengan dingin. Jika aku jadi kamu, aku akan menyerah dengan cepat dan membuka segel di alam ilahi. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menyegel jalur alam ilahi, tetapi aku berhasil menciptakan formasi susunan. Lintian menjawab dengan jujur. Jika bukan kamu yang membuat segel itu, lalu mengapa tidak ada seorang pun yang mampu mencapai alam ilahi baru-baru ini? Wanita itu bertanya, tetapi Lintian mencibir. Jika aku mengatakan bahwa itu adalah seseorang dari alam ilahi yang menutup terowongan itu, apakah kamu akan mempercayaiku? Wanita itu bertanya dengan curiga. Seseorang dari alam ilahi? Apakah kau menganggapku bodoh? Aku sudah mengatakan semua yang seharusnya ku katakan. Terserah padamu untuk percaya padaku atau tidak. Lintian tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengan pihak lain, jadi setelah mengucapkan kalimat itu, dia mengabaikan pihak lain. Wanita itu menatap Lintian. Apakah kamu tahu apa nama panggilanku? Apakah ini ada hubungannya denganku? Kalau begitu, aku akan meminta semua orang untuk memberitahumu. Setelah wanita itu mengatakan ini, dia melihat ke arah kerumunan, dan semua orang mulai berbicara sekaligus. Nak, kakak perempuan senior kita bernama Qin Su. Dia dikenal sebagai penyihir Qin. Kamu harus berhati-hati. Benar sekali, dia adalah kakak perempuan tertua kami. Dia adalah penjaga klan generasi kedua. Orang-orang ini menyanjung, tetapi di mata Lintian, tidak peduli generasi manapun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Nangong Yan melotot padanya dan berkata, kami semua melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, tetapi kalian tidak menghargai kami dan masih ingin berurusan dengan kami. Demi kebaikan kita sendiri? Mata Qin Su membelalak, dan Nangong Yan menjelaskan, karena jalur pendakian alam ilahi telah ditutup, tetapi terowongan yang mengarah ke bawah belum ditutup. Untuk mencegah orang-orang dari alam ilahi mengganggu kita, kakak laki-laki memasang susunan untuk menghentikan mereka turun. Namun, Qin Su malah tertawa mengejek. Gadis kecil, tahukah kamu arti keberadaan keluarga pelindung kita? Apa? Menghancurkan semua dewa yang datang ke alam surgawi kita untuk menimbulkan masalah adalah tugas kita. Ucap Qin Su dengan bangga. Namun, Nangong yang berkata dengan nada meremehkan, jika memang begitu, lalu mengapa aku tidak melihat kalian berdua mengalami begitu banyak serangga dan makhluk abadi yang mati akhir-akhir ini? Ngomong-ngomong soal itu,
Kinsu tahu kalau dia salah, jadi dia berkata, ya ada terlalu banyak bug, tapi kami juga sedang memikirkan caranya. Tidak perlu, kakak laki-lakiku sudah mengalahkan dewa pengendali serangga, tidak akan ada lagi serangga di masa depan. Kata Nangong Yan dengan bangga. Kinsu tidak mempercayainya, dan orang banyak pun tidak mempercayainya. Beberapa orang bahkan mengejek, hanya kalian? Dan bahkan membuat serangga ini tidak menyerang manusia? Kamu pikir kamu siapa? Gadis kecil, berhentilah membual. Nangong Yan melihat orang-orang itu tidak mempercayainya, jadi dia berkata dengan cemas, jika kalian tidak percaya, kalian bisa keluar dan memeriksa apakah serangga-serangga itu sudah hilang. Orang-orang ini masih tidak mempercayainya, tetapi Kinsu hanya menatapnya. Jika ada lebih banyak serangga yang menyebabkan masalah, apa yang akan kamu katakan? Nangong Yan menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian menjelaskan, jika ada, kami akan segera pergi dan tidak mengambil langkah lain di sini. Sudah selesai asalkan kamu tidak ikut campur. Menurutmu tempat apa ini? Kinsu berkata dengan dingin. Lin Tian bertanya balik, lalu apa yang kamu inginkan? Sederhana saja, jika ada serangga, kalian semua harus tinggal di sini dan bekerja keras selama 1000 tahun. Bagaimana dengan serangga? Lin Tian bukanlah orang yang suka memanfaatkan orang lain. Namun, karena pihak lain mencari masalah, setidaknya dia harus memberinya pelajaran. Jika memang tidak ada, aku bersedia bekerja keras untukmu selama 1000 tahun. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, suasana langsung menjadi ramai. Beberapa orang dengan cemas berkata, kakak senior Qin, apakah pengorbananmu tidak terlalu besar? Benar sekali, kakak senior Qin. Mengapa Anda perlu berjanji pada orang seperti ini? Jaga saja dia. Benar sekali, kakak senior Qin, mari kita jalan lurus. Namun, Kinsu berkata dengan percaya diri, saya selalu menggunakan kebajikan untuk mengalahkan orang lain. Saya tidak mengandalkan kekuatan kasar. Lin Tian tidak menyangka wanita ini begitu jujur dan tertawa. Saya harap Anda akan menepati janji Anda. Tentu saja. Aku hanya takut kau akan melarikan diri saat waktunya tiba. Namun, Lin Tian berkata, jikalau begitu mulailah memeriksa untuk melihat apakah ada bug. Wanita itu melambaikan tangannya dan sebuah lukisan muncul. Dia kemudian berkata kepada lukisan itu, enak, lukisan ini adalah lukisan ilusi yang terhubung dengan alam surgawi. Selama aku mengendalikannya, lukisan itu akan mengungkap keberadaan serangga-serangga itu. Kalau begitu cepatlah. Ucapan Lin Tian membuat Kinsu tersenyum padanya, aku akan membuatmu mengaku kalah nanti. Setelah itu, Kinsu melambaikan tangannya dan lampu pada lukisan itu berkedip-kedip. Penonton menatap dengan mata terbelalak, ingin tahu bagaimana keadaan serangga-serangga itu. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa serangga-serangga di sekitar alam surgawi semuanya telah bersembunyi, dan seolah-olah mereka semua menghilang dalam sekejap. Semua orang langsung terkejut. Beberapa dari mereka bahkan bergumam, bagaimana ini mungkin? Beberapa hari yang lalu, jumlahnya masih banyak. Apa yang telah terjadi? Kinsu juga membuka matanya lebar-lebar, dan Nangong yang tertawa keras, kamu kalah. Kinsu terkejut, dia bahkan tidak menyangka bahwa dia akan terbunuh oleh tipuannya sendiri, tetapi Nangong yang tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah kamu harus melayani kakak laki-lakiku mulai sekarang? Bab 2504 Tetua Sombong. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka akan mengalami hasil seperti itu. Kinsu mengerutkan bibirnya tanpa daya tetapi harus berkata, aku akan menepati janjiku. Aku akan mengikutimu selama 1000 tahun, hanya 1000 tahun. Adegan itu berubah menjadi keributan saat Daoing panik. Kakak senior Qin, apakah kamu bercanda? Diam, ini semua salahmu. Kinsu kesal, tetapi elang pedang itu terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Nangong Yan, di sisi lain, memandang Lin Tian dengan ekspresi senang dan cemas. Kakak, akan ada seseorang yang melayanimu di masa depan. Asalkan tidak menjadi beban. Ucapan Lin Tian membuat Kinsu sedikit tidak senang. Apa maksudmu dengan beban? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Omong kosong, kamu salah besar. Aku adalah ahli generasi kedua dari ras pelindung, dan kekuatanku sangat dahsyat. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi beban? Tapi di mataku, itu tidak seberapa. Perkataan Lin Tian sekali lagi membangkitkan semangat juang Kinsu. Aku ingin berduel denganmu.
Kau sudah menjadi pelayanku, dan kau masih ingin bertarung dengan tuanku. Tidakkah kau pikir itu terlalu tidak perlu? Lin Tian menatap Qin Su dan bertanya. Ekspresi Qin Su langsung berubah jelek. Dia tampak tertekan. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak memikirkan apapun, tetapi aku dapat memberitahumu ini. Jika kamu ingin membuat masalah di hadapanku, aku sarankan kamu untuk menyerah. Kata-kata Lin Tian membuat Qin Su gelisah. Dia siap untuk bergerak. Namun, Nangong yang tersenyum dan berkata, jangan lupakan identitasmu saat ini. Qin Su langsung dipukul mundur ke bentuk aslinya dan terdiam. Pada saat ini, Su Yunfan berjalan keluar dan melihat ke semua orang. Apakah semua orang di sini? Semua orang saling memandang dengan cemas. Su Yunfan bingung dan penasaran melihat ke semua orang. Apa yang terjadi? Kakak senior Sui, kakak Qin akan menjadi pelayannya selama 1000 tahun. Tiba-tiba seseorang bertanya, dan Su Yunfan bertanya dengan heran. Apa? 1000 tahun? Ya, 1000 tahun. Beberapa orang mengangguk, sementara yang lain juga mengangguk. Ini membingungkan Su Yunfan saat dia bertanya, apa yang terjadi? Semua orang mulai berbicara sekaligus, dan Qin Su berkata dengan sedih, lebih baik aku melakukannya sendiri. Su Yunfan menatap Qin Su dengan ekspresi serius. Setelah penjelasan singkat, Su Yunfan bertanya dengan heran, kamu menipu dirimu sendiri begitu saja? Qin Su berkata dengan canggung, baiklah, hentikan. Su Yunfan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo kita pergi menemui para tetua. Setelah itu, Lin Tian menatap Lin Tian dan Nangong Yan. Lin Tian segera mengikutinya. Sedangkan Nangong Yan, dia menatap Qin Su dan tersenyum, ikuti dengan seksama. Qin Su sedikit tersipu. Dia tertekan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengikuti. Adapun Su Yunfan, dia menghela nafas tak berdaya dan mereka berempat pergi. Namun, semua orang membicarakan masalah ini di luar aula. Pada saat itu, ada beberapa orang yang berdebat di dalam aula. Orang seperti dia seharusnya dihukum berat agar dia tahu betapa kuatnya kita. Jangan mengambil keputusan sebelum kamu sampai ke akar-akar masalahnya. Benar sekali, Lu Xiaotian, dia bukan salah satu dari kita. Kita tidak bisa menghukumnya sesuka hatinya. Orang yang bernama Lu Xiaotian itu tidak senang. Kalau begitu, jika semua orang seperti dia, bagaimana kita bisa melindungi alam surgawi? Pada saat ini, Lin Tian dan 3 orang lainnya masuk dan melihat 5 tetua. Kepala tetua duduk di depan dan 2 tetua duduk di kedua sisi mereka. Orang ini adalah Lu Xiaotian. Tetua ketiga di sini memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan saat dia melihat Lin Tian, segala macam ketidaksenangan muncul di wajahnya. Pada saat ini, Su Yunfan berbicara kepada orang banyak dengan penuh hormat. Para tetua, orang yang kalian bawa ke sini sudah ada di sini. Semua orang menatap Lin Tian, namun Lu Xiaotian malah bertanya pada Lin Tian, Nak, kamu bilang kalau Soaring Channel ditutup oleh alam dewa, kan? Benar. Bagaimana kamu tahu? Aku mendengarnya dari beberapa orang saleh. Lin Tian menjawab, tetapi Lu Xiaotian mendengus, jika kamu mengatakan Tuhan tahu, maka kami harus mempercayaimu? Percaya atau tidak, itu urusanmu. Bagaimanapun, aku sudah melakukan semua yang harus kukatakan dan kulakukan. Lin Tian berkata dengan tenang. Lu Xiaotian melotot ke arah Lin Tian. Bocah, apakah kau percaya aku akan membunuhmu? Membunuhku? Apakah kau punya kemampuan untuk melakukan itu? Lin Tian bertanya, tetapi Lu Xiao mulai tidak sabar. Anak baik, menurutmu di mana tempat ini? Aku di sini bukan untuk memarahimu. Lin Tianbing berkata dengan dingin, sementara Lu Xiaotian mendengus. Apa? Kau tidak ingin datang ke sini? Aku datang ke sini untuk melihat bagaimana penjagamu melindungi alam surgawi. Hanya dengan satu kalimat, Lin Tian telah meledakkan Lu Xiaotian. Lu Xiaotian mendengus, bagaimana kami melindungi alam surgawi adalah urusan kami, dan bukan wewenangmu untuk ikut campur. Lin Tian tersenyum tanpa berkata apa-apa, namun Nangong Yan melanjutkan, jika bukan karena kakak laki-lakiku, alam surgawi ini pasti sudah dihancurkan oleh serangga-serangga dan orang-orang saleh itu. Betapa menggelikannya, itu hanya beberapa serangga, apa masalahnya? Lu Xiaotian tidak terlalu memikirkannya, tetapi Lin Tian mencibir, benarkah?
Lalu mengapa kamu tidak menghancurkannya dalam beberapa tahun terakhir? Tentu saja, kami mencari peluang. Lu Xiaotian menjelaskan, tetapi Lin Tian berkata, ya tidak perlu. Serangga-serangga itu, aku sudah membasminya. Kau tidak perlu mempedulikannya. Kau menghancurkannya? Nah, apa kau ingin aku mati karena tertawa? Lu Xiaotian tidak dapat menahan tawanya, sementara para tetua lainnya saling memandang, berpikir bahwa Lin Tian melebih-lebihkan. Lin Tian tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka, tetapi Qin Su berkata dengan malu, para tetua, saya baru saja memeriksa peta ilusi, serangga-serangga itu memang sudah hilang. Apa? Kelima tetua itu terkejut, terutama Lu Xiaotian yang berkata, salah, kamu pasti salah. Ini. Qin Su tidak tahu harus berbuat apa. Adapun tetua agung, dia membelai janggut putihnya dengan satu tangan dan menepuk pahanya dengan tangan lainnya. Dia kemudian bangkit dan berkata, kita akan tahu begitu kita melihatnya. Tetua agung mengeluarkan diagram ilusi yang lebih besar, yang memungkinkannya melihat penampakan keempat sisi alam surgawi. Hanya dengan satu pikiran, dia dapat melihat dengan jelas di banyak tempat. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa serangga di segala arah benar-benar telah menghilang, dan ketertiban orang-orang di alam surgawi telah dipulihkan. Nangong Yan berkata dengan bangga, lihat, pada akhirnya kakak laki-lakiku lah yang membantu kalian menyelesaikannya. Tapi bagaimana dengan kalian? Mereka semua punya niat buruk, dan berani membenci kakak laki-lakiku. Beberapa tetua tampak malu, tetapi Lu Xiaotian berkata dengan nada aneh, mungkin cacing-cacing ini dilepaskan oleh anak ini. Beberapa tetua saling memandang dengan cemas. Lu Xiaotian kemudian bertanya kepada Lin Tian, Nak, katakan padaku, apakah kau yang melepaskannya? Lin Tian tersenyum pahit. Begitukah caramu, sang penjaga, melindungi alam surgawi dan memperlakukan orang luar? Omong kosong. Orang luar tidak diizinkan masuk ke sini. Karena Anda sudah datang, kami tentu harus menanyakannya. Lin Tian mencibir, aku bahkan mengira kau, penjaga, adalah tempat untuk melindungi alam surgawi. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Bab 2505 Pengungkapan Identitas. Lu Xiaotian langsung mengamuk, apa maksudmu? Maksudku, apa maksud kalian semua, penjaga? Lin Tian awalnya ingin melihat apakah penjaga ini dengan egois menawarkan diri untuk melindungi alam surgawi. Siapa yang tahu bahwa masih akan ada orang yang berniat jahat? Lu Xiaotian ini sudah terbiasa menjadi orang tua, tetapi dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak menempatkan kaisar abadi seperti Lin Tian di matanya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Lin Tian, dia memelototinya dan berkata, bocah, apakah kamu tahu bagaimana kematian ditulis? Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Lin Tian sama sekali tidak menanggapi serius perkataan Lu Xiaotian, sementara para tetua lainnya penasaran bagaimana Lin Tian bisa bersikap begitu berani. Sang tetua agung berkata, tetua Lu, mohon tenangkan amarahmu. Beristirahat untuk apa? Yang lain sudah menindas kita. Jika aku tidak melakukan apapun, apa muka kita, penjaga, di masa depan? Lu Xiaotian mendengus. Mendengar ini, tetua agung mengerutkan kening. Hari ini aku akan memberinya pelajaran dan membiarkannya jujur pada dirinya sendiri. Saat waktunya tiba, aku akan mencari tahu rahasia antara dia dan serangga-serangga itu. Dengan itu, Lu Xiaotian mulai bergerak. Namun, Nangong Yan menatap Qin Su dan tersenyum. Kamu seorang pelayan, bukankah seharusnya kamu bertindak? Qin Su tertegun sejenak, ekspresinya berubah jelek. Dia berdiri di depan Lin Tian dan berkata, penatua Lu, mohon bermurah hati. Minggir. Lu Xiaotian melotot ke arahnya, dan Qin Su berkata dengan nada sedih, aku tidak bisa pergi. Ada apa? Kau ingin melanggar aturan klan kita demi orang luar? Qin Su berkata tanpa daya, aku sudah berjanji untuk menjadi budaknya selama 1000 tahun. Tentu saja, aku harus memastikan keselamatannya. Kau. Lu Xiaotian ini hendak meledak marah. Qin Su tidak berdaya, maaf. Lu Xiaotian mendengus, dan gelombang energi membuat Qin Su terpental. Tetua Agung segera berteriak, tetua Lu, apa yang sedang kamu lakukan? Jika dia menghalangi saya, itu akan melanggar peraturan. Dengan itu, Lu Xiaotian menatap Lin Tian, Nak, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Jadi kamu benar-benar akan melakukannya? Omong kosong, aku pasti akan membunuhmu. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pergilah ke neraka. Lu Xiaotian memukul Lin Tian dengan telapak tangannya, tetapi yang tersisa hanyalah bayangan. Semua orang terkejut. Qin Su berjuang untuk bangun, tetapi ketika dia melihat bahwa Lin Tian hanyalah bayangan, dia menunjukkan ekspresi curiga. Apa? Apa yang terjadi? Lu Xiaotian mengerutkan kening. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba berdiri di belakangnya. Jika kamu bahkan tidak tahu apakah aku bayangan atau bukan, bagaimana kamu bisa menghancurkanku? Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Terutama para tetua, mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang kaisar abadi benar-benar akan memiliki kekuatan yang mengerikan seperti ini. Lu Xiaotian mulai panik, dia dengan cepat berbalik dan menatap Lin Tian. Bocah, apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Membunuhku? Apakah kau punya kemampuan untuk melakukan itu? Lin Tian bertanya, sementara Lu Xiaotian mendengus, jikalau begitu, biar aku tunjukkan padamu apakah aku punya kemampuan. Dengan itu, Lu Xiaotian membentuk telapak tangan di udara dan memukul Lin Tian, yang kemudian menghilang. Hal ini membuat Lu Xiao bertanya, selain bersembunyi, apa lagi yang kau ketahui? Lalu kenapa kau tidak bisa menjatuhkanku? Kamu. Lu Xiaotian merasa seolah-olah wajahnya ditampar, dan ekspresinya berubah jelek. Pada saat yang sama, Nangong Yan menggoda, untuk membuatmu berbicara begitu sombong, kamu pasti kurang beruntung. Memangnya kenapa kalau kamu bicara begitu sombong? Lu Xiaotian mendengus dan melemparkan telapak tangan ke arah Nangong Yan. Semua orang mengira Nangong Yan akan terpental. Siapa yang tahu bahwa Nangong Yan akan menggunakan bola untuk melindungi dirinya? Akibatnya, ketika Lu Xiaotian melancarkan serangannya, serangan itu langsung diserap oleh bola di sekitar tubuh Nangong Yan. Hal ini sama sekali tidak memengaruhinya. Hal ini membuat semua orang terkejut. Adapun Qin Su, dia bergumam pada dirinya sendiri, siapa kedua orang ini? Mengapa mereka berdua begitu menakutkan? Tetua Agung juga menjadi serius, sementara Nangong Yan menggoda Lu Xiaotian, jika kamu tidak bisa menyakiti kakakku, kamu datang untuk menindasku. Apakah menurutmu aku semudah itu untuk ditindas? Mendengar ini, tubuh Lu Xiaotian mulai terbakar, dan dia mengeluarkan cambuk api dengan satu tangan, menatap Nangong Yan, di hari ini, aku akan memberitahumu betapa mengerikannya aku. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan cambuknya. Boom! Cambuk itu mengenai bola, tetapi bola itu masih baik-baik saja. Sebaliknya, cambuk itu mengeluarkan udara dingin. Lu Xiaotian tertegun, dia menatap Nangong Yan, kamu. Nangong Yan berkata dengan bangga, lihat itu? Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, tapi kau ingin menindas kakakku? Teruslah bermimpi. Lu Xiaotian sangat marah, tetapi Lin Tian tersenyum di samping, jangan buang-buang waktu lagi, tidak ada gunanya. Ketika Lu Xiaotian melihat Lin Tian muncul, dia melotot padanya, bocah, aku pasti akan mengalahkanmu. Oh, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Setelah Lin Tian mengatakan ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan para tetua itu semua menjadi terkejut. Qin Su dan Su Yunfan juga bingung. Tetua Agung buru-buru berkata, baiklah, kalian berdua, silakan tarik kekuatan kalian. Namun, Nangong yang tidak yakin, menarik kekuatannya? Lalu mengapa kamu tidak memberitahu orang-orangmu untuk menarik kekuatan mereka? Aku sedang mengusahakannya. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia melihat ke arah Lu Xiaotian, yang berkata dengan tidak senang, tidak mungkin bagiku untuk menarik kembali kekuatanku. Pada saat ini, Tetua Agung mengeluarkan token dengan kata, penjaga, terukir di atasnya. Lu Xiaotian langsung ketakutan, aku mendengarmu. Lin Tian penasaran dengan token itu, mengapa Lu Xiaotian begitu takut saat melihatnya. Baru kemudian Tetua Agung melihat ke arah Nangong Yan dan Lin Tian. Kalian melihatnya, kan? Nangong Yan masih kesal. Dia yang memulainya. Apakah tidak ada hukuman? Tunggu, aku tentu akan menghukummu. Tetua Agung berkata dengan percaya diri, tetapi Nangong yang tidak mempercayainya dan terus berkata, siapa yang tahu apakah kalian juga sama? Sang Tetua Agung hanya bisa berkata tanpa daya, Nona kecil, dan tuan muda ini, aku yakin kamu tidak datang ke sini untuk bertarung dengan kami. Nangong yang tidak mengatakan apapun, tetapi Lin Tian menjawab, benar,
kami tidak datang ke sini untuk bertarung. Kalau begitu, mari kita mengobrol baik-baik. Tetua Agung berkata dengan sabar, sementara Nangong Yan berkata dengan nada meremehkan, "Ya, apa yang ingin kamu bicarakan? Bolehkah aku bertanya siapa kalian berdua?" Nangong Yan menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan tegas, "Saya Nangong Yan, dan ini kakak laki-laki saya, Lin Tian." Pada saat yang sama, dia juga seorang legenda alam surgawi, Tuan Lindi. Lindi. Jelas semua orang tahu apa yang dimaksud Lindi. Bagaimanapun, dia adalah sosok mengerikan dari alam surgawi 10.000 tahun yang lalu. Namun Lu Xiaotian bingung, dia Lindi? Sungguh lelucon. Nangong Yan melihat ketidakpercayanya dan melotot padanya. "Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menjatuhkanmu." Namun, Lu Xiaotian menatap para tetua lainnya. Semuanya, jangan mendengarkan mereka begitu saja." Tetua Agung menatap Nangong Yan dengan curiga. "Gadis kecil, apakah yang kau katakan itu benar?" "Karena aku sudah mengatakannya, terserah padamu untuk percaya atau tidak." "Jangan tanya aku," kata Nangong Yan dengan sedikit marah. Bab 2506 dipenuhi dengan ki abadi. Para tetua itu langsung berpikir keras, tetapi Lu Xiaotian tentu saja tidak mempercayainya. Adapun Su Yunfan dan Qin Su, dua murid tingkat lanjut, mereka jelas terkejut. "Aku di sini bukan untuk memperkenalkan identitasku, tetapi untuk melihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk melindungi alam surgawi." Lin Tian melihat bahwa tidak ada yang mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa membuka mulutnya. Mata Lu Xiaotian membelalak. "Bocah, jangan terlalu sombong." "Oh, apa yang membuatmu tidak yakin?" "Omong kosong, tentu saja aku tidak bisa menerimanya." Lin Tian hanya bisa berkata, "Lalu, apakah kamu berencana untuk bertarung denganku lagi?" "Ya, jika kau bisa mengalahkanku, maka aku bisa mengakui bahwa kau adalah Lindi. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Sepertinya aku harus benar-benar menyembuhkanmu hari ini." Lin Tian menatap Lu Xiaotian dan berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, jangan menghindar. Jika aku tidak menghindar, kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Lu Xiaotian mendengus dan melemparkan telapak tangan ke arah Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian telah berubah menjadi avatar bumi. Ketika orang banyak melihat Lin Tian terlempar, mereka mengira dia akan terluka parah atau semacamnya. Bahkan Lu Xiaotian sangat gembira. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Tian berjalan kembali dan berkata, "Seranganmu hanya biasa-biasa saja." Semua orang terkejut. Su Yunfan bertanya dengan linglung, apakah baik-baik saja meskipun seperti ini?" Mata Qin Su dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bertanya, apakah dia manusia?" Lu Xiaotian memasang ekspresi jelek di wajahnya, sementara para tetua lainnya panik. Lin Tian melihat bahwa Lu Xiaotian tidak menjawab dan bertanya, lagi?" Lu Xiaotian kembali sadar dan menatap Lin Tian. Ikutlah, tentu saja, dan kali ini, aku pasti akan membiarkanmu mati." Setelah Lu Xiaotian selesai berbicara, sebilah pedang berapi terbang ke arah Lin Tian dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah hendak menembus Lin Tian. Namun, dengan pikiran Lin Tian, pedang itu berhenti tepat di depan Lin Tian dan jatuh ke tanah. Lu Xiaotian tertegun, ini. Yang lain juga penasaran dengan apa yang dilakukan Lin Tian, mengapa pedang itu berhenti secara otomatis. Lin Tian mengulurkan tangannya dan pedang itu jatuh ke tangan Lin Tian. "Pedang ini adalah pedang yang bagus, aku hanya mengikuti guru yang salah." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menggoyangkan pedangnya dan pedang itu hancur berkeping-keping. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap Lu Xiaotian yang wajahnya benar-benar merah. Kau merusak harta ajaibku? Memberikannya padamu akan sia-sia. Jadi apalagi yang bisa kau lakukan jika kau tidak menghancurkannya?" Lin Tian membuang pedangnya dan tersenyum pada Lu Xiaotian. Lu Xiaotian menatap para tetua lainnya. Para tetua, apakah kalian semua tidak akan berbicara?" Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata, Tetua Lu, kali ini, itu karena kekasaranmu. Kau tidak bisa menyalahkan kami." "Kurang ajar." Lu Xiaotian tidak menyangka para tetua ini akan mengkhianatinya pada akhirnya. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa para tetua ini diam-diam ketakutan, jadi dia memutuskan untuk menyerah mencoba mempersulit Lin Tian. Tetua Agung berkata kepada Lin Tian, adik kecil, kami akan menerima bahwa kamu adalah Lindi. Jadi begitulah. Kalau begitu,
kau harus memberitahu orang-orangmu untuk tidak menghancurkan formasi itu. Kalau tidak, orang-orang dari alam ilahi akan keluar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah Lin Tian selesai, dia berencana untuk pergi. Sang tetua agung tiba-tiba berkata, "Ya adik kecil, saya ingin memintamu untuk tinggal dan mendiskusikan masalah ini." Bernegosiasi? Apa maksudmu? Lin Tian menatap tetua klan agung, dan tetua klan agung berkata dengan sungguh-sungguh, "Jalan menuju alam ilahi ini telah ditutup, jadi kami ingin Anda membantu kami dan membantu kami membuka jalan lain." Jalan lain? Lin Tian curiga, tetapi tetua agung berkata dengan ramah, "Ya ada jalan kuno di sini, tetapi sudah disegel. Kami butuh bantuanmu." "Oh, ada terowongan di sini. Apa kau serius? Kamu bisa ikut dengan kami." Lin Tian memikirkannya dan berkata, "Karena mereka semua ada di sini, mari kita lihat." Tetua agung sangat gembira, dan segera membawa Lin Tian, sementara para tetua lainnya mengikuti. Qin Su dan Su Yunfan juga mengikuti, dan Lu Xiaotian, seolah-olah dia ditinggalkan. Tidak ada yang memperhatikannya. Setelah beberapa saat, Lin Tian dan beberapa orang dibawa ke suatu tempat. Di mana-mana terlihat pilar-pilar batu yang runtuh, dan di saat yang sama, dia melihat kilatan cahaya samar pada pilar-pilar batu itu. Dari mana pilar-pilar batu ini berasal? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi tetua agung menjelaskan, selalu ada satu. "Oh, begitukah? Jadi lorong ini juga ada di depan?" "Benar." Setelah tetua agung selesai berbicara, dia memimpin Lin Tian maju. Secara bertahap, sejumlah besar ki abadi muncul di depan mereka. Energi abadi ini sama sekali tidak lemah. Lin Tian langsung bersemangat. Lagi pula, dia tidak memiliki kesombongan ketika mencoba menjadi penguasa abadi. Tetua agung berkata, di jalan menuju alam ilahi, ada semua meridian abadi. Selain itu, semua meridian bintang 9 dan abadi hanya sedikit berbahaya. Bahaya apa? Lin Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi tetua klan agung menjelaskan, ada beberapa makhluk aneh di depan, dan setelah waktu yang lama, mereka telah menempati tempat itu dan menetap. Jika kita ingin pergi ke sana, kita harus memusnahkan mereka, untuk membuka jalan menuju alam ilahi. Jadi kau ingin aku menghancurkan makhluk-makhluk itu? Kamu benar-benar bisa membunuh serangga-serangga itu. Menurutku membunuh makhluk-makhluk ini seharusnya tidak menjadi masalah. Sang tetua agung menatap Lin Tian dengan penuh harap. Setelah Lin Tian mendengar ini, dia memutuskan untuk masuk ke dalam untuk berlatih sebentar. Jadi dia bertanya, berapa panjang lorong ini? Menurut kitab-kitab kuno, itu seharusnya sangat panjang dan mengarah ke kehampaan. Lin Tian mengerti dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membawa orang-orangku masuk, jadi jangan ikuti aku." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia membawa Nangongyan dan berjalan ke reruntuhan. Orang-orang itu saling memandang dengan cemas. Adapun tetua agung, dia menjadi lebih serius. Ketika Lin Tian dan Nangongyan menghilang dalam kabut, Lu Xiaotian muncul dan bertanya dengan cemas, apakah dia masuk? Ada apa? Apakah kamu masih ingin mengejarnya? Lu Xiaotian mendengus, orang seperti itu harus dibunuh. Membunuh? Dengan apa? Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Kemampuan? Tetua agung menatap Lu Xiaotian dan berkata dengan muram, aku akan menemukan caranya. Saya sarankan kalian jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak, kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian akan mati. Setelah tetua agung memperingatkan mereka, dia berkata kepada para tetua lainnya, atur orang-orang untuk melihat ke sini. Jika ada berita tentang mereka berdua, segera beritahu saya. Ya. Setelah itu, tetua agung pergi. Adapun para tetua lainnya, Su Yunfan dan Qin Su juga menyaksikan kepergian mereka. Lu Xiaotian mendengus dan menghilang dalam cahaya merah. Su Yunfan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior Qin, menurutmu apakah dia benar-benar Lindi? Tetua agung sudah mengakuinya. Mengapa kamu masih bersusah payah? Dia hanya seorang kaisar abadi, tetapi kudengar Lindi telah naik ke alam ilahi. Bagaimana mungkin dia? Su Yunfan bertanya dengan bingung. Qin Su juga ingin tahu tentang ini, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, jika aku tahu, aku tidak akan bertaruh dengannya. Bab 2507 konsentrasi 100 kali lipat.
Setelah Kinsu mengatakan itu, dia merasa menyesal. Pada saat ini, Lin Tian dan Nangong Yan telah tiba di sebuah terowongan besar. Lorong itu dikelilingi oleh Ki Abadi dan beberapa batu yang terbengkalai. Pada saat yang sama, langitnya gelap, yang membuat Nangong Yan penasaran. Kakak, di mana kita? Kemungkinan besar itu adalah jalan void. Jalan kekosongan? Apakah ini jalan menuju alam ilahi? Kurang lebih begitu. Hanya saja barang ini cukup unik. Nangong Yan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan berkata, selain tumpukan batu yang terbengkalai, sepertinya tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Tidak ada yang istimewa, tapi jika diperhatikan dengan saksama, masih ada sedikit perbedaan, jelas Lin Tian. Apakah itu berbeda? Lihat, ada cahaya hijau kecil yang bersinar di beberapa batu, yang berarti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Karena penasaran, Nangong Yan berjongkok dan menatap sebuah batu. Ia menemukan banyak lampu hijau kecil di batu itu. Karena penasaran, ia memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya. Namun tepat pada saat itu, kaca-kaca, serangkaian suara terdengar dari batu. Kemudian, serangga hijau besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari batu, seperti belalang sembah. Nangong Yan melompat ketakutan dan segera melemparkan aliran es untuk membekukan serangga tersebut. Setelah itu, Nangong Yan bertepuk tangan dan berkata, kau ingin melawanku setelah semua ini? Naif sekali. Namun, pada saat ini, suara jizizi terdengar. Nangong Yan bingung. Kakak, suara apa itu? Lapisan es yang kau ciptakan telah hancur. Lin Tian menjelaskan, sementara Nangong Yan menatap dengan mata terbelalak. Apa? Memang, pada saat berikutnya, semua lapisan es telah hancur, dan Nangong Yan tersentak. Ini terlalu menakutkan. Lin Tian menghiburnya sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak terlalu buruk. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Begitu Nangong Yan selesai berbicara, belalang sembah itu tiba-tiba mengeluarkan banyak cahaya hijau dan kemudian membungkus diri mereka dengan sutra hijau untuk mengelilingi Lin Tian. Nangong Yan terkejut. Kamu bisa meludahkan sutra? Apakah ini laba-laba? Mereka hanya serangga khusus. Mereka tidak terlalu menakutkan. Setelah Lin Tian selesai berbicara, api di tubuhnya menyala dan membakar benang-benang ini. Nangong Yan berkata dengan nada iri, kakak, seranganmu masih cukup berguna. Ki pembeku milikku sama sekali tidak efektif. Itu karena banyak serangga takut api, dan efek pembekuanmu hanya efektif pada beberapa serangga elemen api. Setelah Nangong Yan berkata, Lin Tian bersiap untuk menangkap serangga-serangga ini dan mempelajarinya sebentar. Siapa yang tahu bahwa serangga-serangga ini akan tiba-tiba menghilang? Aneh, dia baru saja ada di sini. Lin Tian curiga, tetapi Nangong Yan melihat sekeliling dan bertanya, apakah mereka melarikan diri? Tidak terlihat seperti itu. Seharusnya begitu. Aku menyembunyikannya lagi. Lin Tian berjongkok dan terus menatap batu-batu itu. Setelah menyadari bahwa ada aura lemah di dalam batu-batu itu, dia mulai tertawa aneh. Nangong Yan bertanya sambil tersenyum setelah melihat Lin Tian. Kakak, apakah mereka menyembunyikannya lagi? Benar. Setelah Lin Tian berkata demikian, dia menghancurkan batu itu dengan telapak tangannya, dan serangga yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dan berlari dengan liar. Lin Tian tersenyum pahit, kupikir mereka sangat kuat, tapi siapa sangka mereka hanya serangga kecil. Nangong Yan juga sedikit kecewa. Para penjaga itu, masing-masing dari mereka mengaku harus melindungi alam surgawi mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat kuat, tetapi mereka diganggu oleh beberapa serangga kecil. Lin Tian tersenyum setelah mendengar itu. Ayo pergi. Setelah Lin Tian berkata demikian, dia membawa Nangong Yan dan berjalan menuju terowongan. Namun, setelah beberapa saat, terdengar gelombang suara aneh. Nangong Yan berhenti dan bertanya, kakak, apakah kamu mendengarnya? Ya, di depan sana. Lin Tian menjelaskan, tetapi Nangong Yan bingung. Suara ini sedikit berbeda. Mari kita lihat dulu. Lin Tian menatap lurus ke depan, dan kemudian bayangan hijau muncul. Kemudian, serangga merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di terowongan. Cacing-cacing besar ini seperti banyak kepiting besar yang menyerbu dengan nyala api yang berkedip-kedip. Serahkan saja padaku. Ketika Nangong Yan melihat bahwa itu adalah segerombolan serangga elemen api,
dia langsung berseru kegirangan. Lin Tian hanya bisa tersenyum dan berkata, baiklah, aku serahkan padamu. Namun, pada saat ini, serangga-serangga itu tiba-tiba berhenti, dan sosok hijau itu menjadi samar-samar terlihat, dan mengeluarkan suara perempuan yang jelas, jika kamu tidak ingin mati, masih terlambat untuk pergi sekarang. Nangong Yan bertanya dengan ragu, siapa kamu? Saya adalah pengawas tempat ini. Pengawas? Nangong Yan bingung, tetapi wanita itu berkata, pokoknya, Anda bisa pergi saja. Nangong Yan menatap Lin Tian, yang tersenyum dan berkata, Nona, ini jalan menuju alam ilahi, kan? Benar, tapi kau terlalu lemah untuk lolos. Kenapa kau tidak membuang-buang waktumu dan segera kembali? Mendengar ini, Lin Tian tersenyum sambil menatap bayangan di belakangnya. Tidak seorang pun dapat mengubah apa yang telah kuputuskan. Oleh karena itu, mustahil bagiku untuk pergi. Oh, maksudnya, kamu mau mati? Wanita itu agak marah, tetapi Nangong Yan tersenyum dan berkata, lebih baik kamu tidak menghentikan kami, kalau tidak kamu akan menyesal. Menyesal? Aku akan membuatmu menyesal sekarang. Ketika wanita itu selesai berbicara, serangga-serangga itu bergegas mendekat dan Nangong Yan segera mengirimkan aliran udara dingin untuk membekukan serangga-serangga besar itu. Wanita itu terkejut, namun segera menenangkan diri dan berkata, aku akan membuatmu menyesal. Dengan itu, wanita itu menghilang dan energi spiritual surgawi di sekitarnya menjadi lebih padat. Selain itu, ia mengejek dari balik bayangan, energi surgawi ini setidaknya 100 kali lebih padat. Ketika saatnya tiba, tubuhmu tidak akan mampu menahannya dan akan mati. Nangong Yan buru-buru menggunakan gelembung untuk membungkus dirinya sementara gelembung itu diremas. Wanita itu mengejek, tidak ada gunanya. Semakin tebal ki abadi, semakin besar tekanannya. Kamu tidak bisa menghindari gelembung sama sekali. Nangong Yan panik dan menatap Lin Tian. Lin Tian berkata dengan tenang, jangan khawatir. Dia melihat Lin Tian mulai melahap energi abadi di sekitarnya dan bahkan berkata, saya hanya khawatir tentang kurangnya energi abadi. Mendengar ini, Nangong Yan sangat gembira. Kakak, itu luar biasa. Wanita dalam kegelapan itu tercengang, tidak mungkin, ki abadi yang begitu padat, bagaimana mungkin seorang kaisar abadi sepertimu bisa menyerapnya? Lin Tian mengabaikannya dan terus memadatkan citra kedaulatan surgawinya sendiri. Hanya dalam waktu singkat, bayangan Lin Tian dari celestial tertinggi telah mencapai lebih dari 1000. Dan ini terus berlanjut, menyebabkan wanita itu panik. Sialan, aku akan menggunakan metode yang lebih kejam dan mengerikan. Keluarkan saja, jangan buang-buang waktu. Lin Tian tersenyum sinis ke arah kegelapan. Hal ini membuat gadis itu marah. Baiklah, itu yang kau katakan. Dengan itu, sekelilingnya mulai bergetar seolah-olah ada sesuatu yang muncul. Nangong yang kemudian bertanya dengan ragu, kakak, apa itu? Tunggu saja dan lihat saja. Lin Tian berkata dengan tenang. Setelah beberapa saat, seorang pria batu besar muncul dan meraung setelah tiba di depan Lin Tian dan Nangong Yan. Arus udara yang kuat memaksa mereka berdua untuk mundur. Nangong Yan tercengang, dia tidak dapat mempercayainya. Batu macam apa ini? Tidak kusangka kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu hanya dalam satu tarikan napas. Namun, Lin Tian tertawa, orang batu seperti ini, hanya ada di alam dewa.